Halo rekan pengembang, salam bahagia dan salam sejahtera buat Anda, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari dalam tim akan menjelaskan beberapa hal yang menurut kami memang harus dijelaskan. Karena seringkali begini, ada pertanyaan datang kepada kami tentang bagaimana sih dalam app itu membantu pengembang perumahan memonitoring kerja dari sumber daya manusianya atau SDM-nya dan memperbaiki performa dari piutang dagang dan juga termasuk penghindaran dari pembatalan penjualan. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan besar yang sering datang kepada kami adalah eh, tentang bagaimana sih dalam app itu bisa membantu pengembang perumahan memonitoring performa sumber daya manusianya dan sekaligus juga bagaimana dalam app itu mampu membantu memperbaiki performa dari piutang dagang. Dan juga termasuk di dalamnya tentunya adalah menghindari pembatalan penjualan. Jadi dua pertanyaan pokok itu yang selalu datang kepada kami. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa fitur yang ada di dalam app adalah seperangkat tools, ya, seperangkat tools yang jika dilaksanakan dengan penuh konsistensi dan disiplin, maka akan menaikkan performa dari level pengembang perumahan tersebut. Ya, jadi kalau ini dilakukan dengan penuh konsistensi dan penuh kedisiplinan, tentunya akan menaikkan performa dari level pengembang perumahan. Jadi tools ini harusnya bisa scale up, ya, men-scale up level pengembang perumahan, ya. Jadi maksudnya adalah secanggih apapun sebuah aplikasi teknologi jikalau kemudian tidak dibarengi dengan kemudian ke tekad bulat, rasa apa namanya bertanggung jawabnya, konsistensi dan disiplinnya juga rasa-rasanya nggak mungkin ya. Jadi ini pendekatan hybrid yaitu teknologi ditambah dengan rasa tanggung jawab dari operatornya atau pelaksananya. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi menyediakan parameter tentunya atau tonggak yang dapat dijadikan dasar bagi pemilik bisnis atau owner untuk mengukur sudah sejauh mana sih mereka sedang berada. Yes. Dan fitur-fitur yang ada di dalam app ini memang kita harusnya adalah menjadi tonggak atau parameter yang dapat dijadikan dasar bagi owner bisnis perumahan untuk mengukur sudah sejauh mana mereka sedang berada. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana fitur dalam app akan membantu rekan-rekan pengembang memperbaiki level performa bisnisnya. Oke, melanjutkan pembahasan kita tentang pertanyaan-pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang sering kali datang kepada kami, yaitu tentang bagaimana dalam app membantu pengembang perumahan memonitoring SDM-nya dan sekaligus memperbaiki atau kemudian menghindari atau meminimalisir resiko piutang dagang, juga termasuk kemudian meminimalkan pembatalan penjualan. Jadi memang itu yang coba akan kita bahas ya, akan kita jelaskan, gambarkan kepada rekan-rekan pengembang. Namun sebelum kita masuk ke wilayah teknikal yang sangat teknis, agar kita memiliki pemahaman yang sama, maka perlu kami jelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Nah, dalam app itu, di aplikasi dalam itu membutuhkan 5 user. Jadi di aplikasi dalam itu membutuhkan 5 user level, 5 user level untuk menjalankan aplikasi ini atau sistem ini. Yang pertama adalah user level sales.
Jadi kita lihat saja contohnya adalah di sistem penjualan di dunia pengembang perumahan itu ada sistem ada cara-cara apa istilahnya ada dua sistem penjualan. Sebenarnya ada tiga, namun sistem penjualan cash keras itu tidak kita masukkan karena em, cash keras ya, jadi ya tunai, jadi langsung di depan, kemudian lunas. Sehingga kemudian akan kita bahas di sini adalah dua sistem penjualan, yaitu sistem penjualan cash bertahap dan sistem penjualan cash bank atau KPR. Untuk menjelaskan istilah-istilah dan kemudian siapa saja yang terlibat, kita ambil sebagai contoh adalah sistem penjualan cash bank atau KPR. Nah, di sini ada beberapa etape ya, ada PSJB, ada PPJB, ada AJB, ada SPMB, ada KBK, ada STP dan berita acara serah terima. Nah, pertanyaannya adalah tentunya adalah apa yang disebut dengan yang dimaksud dengan PSJB. PSJB adalah perjanjian sementara jual beli. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan PSJB ini diterbitkan? PSJB diterbitkan ketika konsumen telah memastikan nomor kafling dan menitipkan uang booking fee atau tanda jadi, ya. Dan yang menerbitkan perjanjian sementara jual beli ini adalah seorang sales. Oke. Nah, setelah PSJB, konsumen menaruh tanda jadi atau booking fee. Nah, kemudian dia akan masuk ke etape selanjutnya, yaitu etape perjanjian pendahuluan jual beli. Perjanjian pendahuluan jual beli ini dibuat ketika konsumen mulai membayar uang muka dari pembelian melalui KPR atau konsumen mulai membayar cicilan cash bertahapnya. Jadi PPJB ini dibuat ketika konsumen mulai membayar uang muka dari pembelian melalui KPR atau konsumen mulai membayar cicilan cash bertahapnya. Kalau kita bicara cash bertahap, ya, karena kita bicara adalah sistem penjualan KPR, berarti PPJB ini ditandatangani atau diterbitkan ketika konsumen mulai membayar uang muka dari pembelian melalui KPR-nya. Nah, pertanyaan siapa yang mengeluarkan atau menerbitkan perjanjian pendahuluan jual beli? Yang menerbitkan PPJB adalah seorang admin atau administrasi proyek atau lebih sering disebut admin proyek atau di tempat lain sering disebut juga dengan legal KPR. Jadi khusus dia menangani kemudian PPJB ya dan KPR tentunya. Nah, setelah konsumen menyelesaikan etape atau proses atau sesi dari PPJB dan ternyata kemudian ya konsumen proposal kreditnya disetujui oleh bank ya tempat dia mengajukan KPR-nya atau pembiayaannya. Nah, muncullah kemudian dokumen lebih lanjut lagi yang disebut dengan AJB atau tepatnya rekomendasi akte jual beli ya atau disebut dengan akad kredit ya. Jadi AJB ini dimaksud AJB ini adalah akad kredit. Akad kredit. Nah, AJB ini atau akad kredit ini dibuat ketika konsumen sudah dipastikan disetujui KPR-nya dan akan diagendakan akad KPR-nya. Ya. Jadi AJB ini atau akad KPR ini dibuat ketika konsumen sudah dipastikan disetujui KPR-nya dan akan diagendakan akad atau perjanjian kreditnya dengan bank. Dan pertanyaan adalah siapa yang menerbitkan AJB? Sama. Yang menerbitkan AJB adalah administrasi proyek atau legal KPR. Jadi administrasi proyek di sini dia menyelesaikan dua dokumen yaitu PPJB dan kemudian AJB. Dia bertanggung jawab untuk menerbitkan PPJB dan kemudian AJB atau akad KPR. Itu tugas dari admin KPR. Nah, setelah kemudian disetujui oleh perbankan dan diakad kreditkan oleh perbankan, ada perjanjian kredit antara kemudian debitur dan kreditur, yang notabene debitur adalah konsumen kita,
kemudian uang yang masuk kepada kita dari pembiayaan tersebut masuk ke kas developer pengembang perumahan. Saat itu juga lah kemudian mulai dibuatkan surat perintah mulai membangun atau SPMB. Nah, SPMB ini adalah dibuat sebagai dasar bagi quality control atau sipil untuk memulai pembangunan. Ya, jadi SPMB ini adalah dasar legitimasi dari si orang lapangan, orang sipil untuk memulai pembangunan. SPMB dibuat ketika akad KPR telah dilakukan atau konsumen telah menandatangani PPJB. Ya, kalau di cash bertahap. Tapi karena kita membicarakan cash bank, berarti SPMB ini saya ulangi dibuat sebagai dasar bagi sipil untuk memulai pembangunan. Dan SPMB dibuat ketika akad KPR telah dilakukan. Ya. Nah, siapa yang membuat SPMB? Yang membuat SPMB atau yang menerbitkan SPMB adalah keuangan, ya, user keuangan, khusus user keuangan, karena dia yang mengetahui jumlah uangnya sudah mengetahui berapa kasnya, saldo sudah berapa, dan sudah mengetahui juga bahwasanya uang dari KPR sudah masuk. Dia tahu posisi saldo, dan saat itu juga dia kemudian memerintahkan sipil untuk kemudian mulai membangun, ya. Nah, habis itu kemudian mulailah kemudian masuk ke etapa selanjutnya, yaitu kontrak bangunan coupling. Jadi berdasarkan ya landasan dasar, ya, landasan SPMB yang diperintahkan oleh atau diterbitkan oleh keuangan, ya, kepada sipil, maka sipil itu punya legitimasi, ya, legitimasi untuk membuat kontrak bangunan coupling. Kontrak bangunan coupling. KBK dibuat ketika sipil atau quality control mendapatkan perintah bangun SPMB dari keuangan. KBK ini adalah kontrak yang dibuat antara sipil sebagai wakil pengembang perumahan dengan pemborong bangunan. Ya. Jadi KBK ini dibuat khusus, ya, untuk dibuat untuk antara sipil yang mewakili pengembang perumahan dengan pemborong bangunan. Nah, KBK diterbitkan oleh seorang sipil atau quality control, ya. Tugas dari seorang sipil quality control adalah salah satunya membuat kontrak bangunan coupling. Setelah selesai dibangunlah unit rumah tersebut, coupling tersebut, ya, dibangun sekian waktu, kemudian muncullah proses selanjutnya disebut dengan muncul lagi proses setelah KBK STP, serah terima pembangunan. STP dibuat ketika unit rumah selesai dibangun oleh pemborong tanpa ada permintaan perbaikan lagi oleh sipil. Jadi STP ini boleh dikeluarkan atau kemudian diterbitkan, ya, ketika unit rumah selesai dibangun oleh pemborong tanpa ada permintaan perbaikan lagi oleh sipil, ya. Tolong digarisbawahi, berarti STP ini terbit, ya, ketika unit rumah dinyatakan selesai oleh sipil tanpa ada permintaan perbaikan lagi oleh sipil kepada pemborong, ya, tanpa ada perbaikan kembali tanpa ada perbaikan lagi yang diminta oleh sipil kepada pemborong. Serah terima pembangunan. STP ini harusnya dibuat oleh seorang pemborong, tapi biasanya seorang pemborong di kita ini kan biasanya umumnya kurang melek dengan administrasi. Jadi oleh sebab itu kita yang buatkan surat terima pembangunan ini. Karena STP ini konsepnya adalah pemborong menyerahkan rumah yang dibangun, ya, untuk diserahkan kepada pengembang perumahan. Oke. Selanjutnya next adalah berita acara serah terima. Nah, berita acara serah terima ini berita acara serah terima ini atau BAST ini terbit ketika
diterbitkan jikalau semua pembayaran-pembayaran pelunasan uang muka itu sudah dilunasi oleh konsumen kepada pengembang perumahan. Nah, BAST diterbitkan oleh user level dari keuangan. Jadi kesimpulannya adalah, berita acara serah terima ini nanti ditandatangani oleh konsumen, bahwasanya dia menyatakan telah menerima atau kemudian menerima unit rumah yang telah selesai dibangun oleh pengembang perumahan yang merupakan haknya dari konsumen. Jadi kesimpulannya adalah, kami akan simpulkan, sales dia hanya menerbitkan perjanjian sementara jual beli, admin KPR dia menerbitkan PPJB dan AJB, keuangan dia menerbitkan SPMB dan berita acara serah terima, sipil menerbitkan KBK dan serah terima pembangunan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang SLA atau Service Level Agreement. Apa itu SLA dan apa sih hubungannya dengan meminimalkan resiko piutang macet, ya, dan juga melakukan monitoring terhadap kinerja sumber daya manusia. Jadi apa sih hubungan SLA dengan kemudian kemampuan dari aplikasi dalam untuk mengawasi atau memonitoring SDM dan kemudian meminimalkan potensi resiko piutang macet, sekaligus juga kemudian membantu pengembang perumahan mengurangi resiko pembatalan penjualan yang datang tiba-tiba. Oleh sebab itu kita akan bahas terlebih dulu adalah Service Level Agreement atau SLA. Kita kembali ke gambar ini. Ini adalah Service Level Agreement, ya. Seperti pembahasan sebelumnya, ada dua sistem penjualan, yaitu cash bertahap dan sistem penjualan cash bank atau KPR. Sebagai contoh dalam pembahasan ini kita akan ambil sistem penjualan cash bank atau KPR. Perbedaannya saya akan jelaskan sedikit. Perbedaannya adalah antara sistem penjualan cash bank atau KPR dengan sistem penjualan cash bertahap adalah pada AJB, ya, pada AJB, ya. Kalau pada sistem penjualan cash bertahap, AJB-nya ada di belakang. Tetapi di sistem penjualan cash bank atau KPR, AJB-nya ada di depan. Kenapa? Karena di dalam sistem penjualan cash bank atau KPR, akad atau perjanjian kredit antara konsumennya, pengembang perumahan dengan bank itu terjadi di depan, ya, karena konsumen menggunakan pembiayaan KPR inden, ya. Jadi AJB-nya dalam bahasa pengembang adalah AJB karena di sana ada balik nama balik nama dari nama sertifikat awalnya pengembang kepada konsumen, ya. Jadi perbedaan itu saja, yaitu pada akte jual beli di mana sistem penjualan cash bertahap ada di belakang, sementara sistem penjualan cash bank atau KPR ada di relatif ada di depan. Yang lainnya hampir sama semuanya, hampir tidak ada yang berbeda. Oke. Jadi kita akan bahas tentang SLA, Service Level Agreement, ya. Apa itu SLA? SLA adalah proses bisnis yang disepakati oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Admin KPR yang membuat PPJB dan AJB, keuangan yang membuat SPMB dan berita acara serah terima, sipil yang membuat KBK dan STP,
dan tentunya adalah manajer, pimpinan project yang mengawasi setiap session ini, ya. Jadi SLA adalah sebuah proses bisnis yang disepakati oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya dalam upaya menghantarkan sebuah produk rumah kepada konsumen dengan tepat waktu. Jadi gagasannya adalah SLA ini dibuat, ya, untuk kemudian menghantarkan menghantarkan produk konsumen yang dipesan sejak awal di PSCB sampai kemudian di berita acara serah terima dengan tepat waktu. Bagaimana caranya kita akan lihat. Jadi dengan demikian, maka admin KPR, ya, logikanya kalau begitu admin KPR, ya, yang membuat PPJB dan AJB tentunya memiliki service level agreement sendiri. Keuangan pun juga demikian, ya, yang membuat SPMB dan berita acara serah terima. Demikian juga dengan sipil yang membuat KBK dan STP. Kalau begitu, bagaimana dengan PSJB yang notabene dibuat oleh sales? Dalam konteks Service Level Agreement atau SLA, sales tidak dikenai SLA. Ya, mengapa? Karena prosesnya adalah tunggal. Dia adalah sumber, ya. PSJB adalah sumber awal, sumber dari proses-proses selanjutnya. Karena di PSJB kan tidak ada proses sebelumnya, sebelum PSJB. Oleh sebab itu, maka kemudian sales tidak dikenai service level agreement. Oke. Nah, jadi setiap pihak yang terlibat di dalam proses ini tentunya memiliki SLA-nya masing-masing, ya, dan setiap pihak harus menetapkan sendiri service level agreement-nya bersama pimpinan project, ya. Sehingga hasil akhirnya adalah sebuah SLA tim, ya. Ketika sipil, ketika keuangan, sipil, keuangan, kemudian admin itu bersama dengan pimpinan project, ya, urun rembuk, ya, dan menyepakati sebuah SLA tim. Sebagai contoh adalah begini. Contohnya adalah PPJB yang dibuat oleh admin project, admin KPR itu menyepakati, ya, menyetujui dan menjadi sebuah konsensus, ya, bersama, terutama sekali buat dirinya sendiri. Dia berkomitmen untuk menyelesaikan PPJB dalam waktu 1 bulan sejak PSJB diterbitkan. Begitu juga admin KPR berkomitmen, ya, untuk dirinya sendiri dan menjadi sebuah konsensus bersama tim itu bertanggung jawab, ya, menyepakati untuk menyelesaikan akad KPR atau AJB itu 1 bulan sejak PPJB diterbitkan, ya. SPMB yang notabene dibuat oleh keuangan, dia membuat sebuah konsensus bersama teman-teman lainnya, itu kan, untuk menyetujui menyelesaikan SPMB 1 bulan selamat-lambatnya sejak AJB atau akad KPR diterbitkan. Selanjutnya KBK yang notabene ini dikerjakan oleh seorang sipil, dia berkomitmen, ya, menjadi konsensus bersama dengan tim yang lainnya, teman-teman satu tim untuk menyelesaikan KBK itu 1 bulan sejak SPMB itu dikeluarkan. Begitu juga kemudian STP yang notabene dibuat oleh seorang sipil, dia berkomitmen, ya, dan menjadi konsensus bersama, ya, untuk menyelesaikan STP atau menerbitkan STP itu 4 bulan sejak dikeluarkannya kontrak bangunan kafling. Kalau pembangunan 1 lantai. Kalau 2 lantai adalah 6 bulan. Kita ambil contoh adalah 1 lantai, 4 bulan. Jadi dari KBK ke STP itu adalah 4 bulan. Sehingga STP dikeluarkan, ya, paling lambat. Sama lambatnya ketika KBK diterbitkan, sejak KBK diterbitkan yaitu
4 bulan, ya. Terus next, berita acara serah terima ini yang dikeluarkan oleh atau diterbitkan oleh keuangan. Keuangan berkomitmen untuk menyelesaikan berita acara serah terima atau BAST selambat-lambatnya 7 hari sejak STP diterbitkan. Jadi itu yang disebut dengan SLA tim yang merupakan SLA yang merupakan konsensus ya bersama antar orang-orang yang atau user level yang terlibat di dalam proses ini. Tentu saja pada awalnya pembuatan SLA yang merupakan konsensus bersama antara manajer, sipil, keuangan, dan admin KPR itu dibuat lebih longgar, toleran dari sisi waktu. Kalau kita lihat di sini berarti sebagai contoh adalah sistem penjualan cashback atau KPR. Orang-orang yang terlibat di dalam ini menjanjikan menserah terimakan ya bangunan kepada konsumen, contoh saja kepada Pak Bambang misalkan, adalah sejak AJB diterbitkan. Ya, sejak AJB diterbitkan atau bisa juga sejak PPJB diterbitkan. Namun biasanya adalah untuk lebih fix dan lebih matang agar supaya lebih fix ya, lebih pasti, umumnya adalah ketika akad KPR telah dilaksanakan. Berarti tim ya, katakan tim dalam ya, tim dalam pihak yang terlibat di sini menjanjikan kepada Pak Bambang untuk memberikan produk rumahnya ya selama 1, 2 ya, karena satu lantai 2 bulan ditambah 4, 6 bulan ditambah 7. Berarti ya sejak AJB 1 bulan, 2 bulan tambah 4, 6 bulan ditambah 7 berarti 6 bulan 7 hari. Itulah yang disebut dengan garansi, jaminan penserah terimaan barang kepada konsumen atau SLG bahasa manajemennya, Service Level Guarantee, yaitu janji atau garansi jaminan bahwasanya barang akan di-delivering ya, akan diterima oleh konsumen dengan tepat waktu, yaitu 6 bulan 7 hari. Yang notabene pastinya tim di sini sudah akan bisa bicara di sini itu kan kepada konsumen Pak Bambang, bahwasanya Pak Bambang, rumah Anda akan diserah terimakan pada bulan sekian, yaitu artinya kami butuh waktu 6 bulan 7 hari untuk menyelesaikan rumah Anda sejak akad KPR ditandatangani atau AJB dilakukan, sehingga menjamin membuat kemudian Pak Bambang merasa nyaman dengan karena ada janji, ada garansi, dan itu digaransi. Ya, garansi itu ada atas dasar kesepakatan bersama atau SLA tim tadi yang menjadi konsensus bersama ya antara semua pihak yang terlibat di dalam proses bisnis ini. Tentu saja pada awalnya tim ini gitu kan menetapkan 6 bulan 7 hari untuk sebuah untuk SLA-nya adalah 6 bulan 7 hari dibuat agak longgar. Ya, contohnya tipe Pak Bambang membeli tipe rumah 45 tanah 90, dijanjikan digaransi untuk diserah terimakan 6 bulan 7 hari. Itu mungkin dibuat oleh tim ini ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya ini dibuat agak longgar. Ya. Artinya dibuat agak longgar tidak mengapa karena memang seiring dengan perkembangan waktu, tim akan belajar sehingga SLA hanya tinggal misalkan nanti ya ketika terjadi pembelajaran ya akan berkurang terus dari 6 bulan menjadi 5 bulan, kemudian akan menjadi 4 bulan atau jangan-jangan kemudian menjadi 3 bulan. Jadi dari 6 bulan ujung-ujungnya fix mateng ya setelah melalui proses pembelajaran yang luar biasa ya, trial error gitu kan. Siklus atau durasi SLA itu menjadi pendek.
Ya, jadi tim ini kemudian mampu memotong siklus dari durasi SLA-nya dari 6 bulan 7 hari, jangan-jangan nanti itu setelah 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian itu kan hanya tinggal 3 bulan saja sejak AJB ditandatangani. 1, 2, atau 1 ya, kemudian 2 bulan untuk kemudian sampai ke berita acara. Artinya secara totali gitu kan, kemampuan pembelajaran sangat dibutuhkan di sini sehingga durasi siklus durasi SLA menjadi pendek. Nah, dengan begitu gitu kan, Anda bisa bayangkan saja teman-teman pengembang. Anda bisa bayangkan saja rekan-rekan pengembang betapa efisiennya bisnis Anda dengan melihat perubahan SLA tersebut. Perubahan SLA tersebut menjelaskan bahwa saat ini dalam 6 bulan Anda dapat membangun ya. Perubahan SLA tersebut menjelaskan bahwa saat ini dalam 6 bulan Anda dapat membangun 2 pesanan unit rumah konsumen yang mana dahulu hanya bisa dipesan satu pesanan unit rumah saja. Jadi dengan perpendek siklus ya SLA yang dari 6 bulan menjadi 3 bulan gitu kan, sehingga Anda sebenarnya lebih efisien pekerjaan proyek Anda akan lebih efisien karena dalam waktu 6 bulan ya Anda bisa membangun 2 pesanan unit rumah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pengembang perumahan perlu menetapkan service level agreement sejak awal? Ya, mengapa pengembang perumahan perlu menetapkan SLA sejak awal? Karena pengembang perumahan butuh parameter yang jelas dalam mengukur sudah sejauh mana mereka berada. Parameter yang jelas akan memudahkan mengukur kinerja SDM sehingga memudahkan evaluasi SDM. Jika evaluasi kinerja SDM mudah dilakukan, maka SLA akan terus diperbaiki dalam rangka serah terima bangunan unit rumah yang tepat waktu kepada konsumen. Jika probabilitas pembangunan rumah secara rata-rata tepat waktu, maka reputasi pengembang perumahan akan baik pada dua sisi. Yang pertama adalah di mata konsumen, pemesan yang notabene akan mengurangi potensi piutang macet dan pembatalan penjualan. Anda bisa bayangkan, jikalau kemudian proses SLA ini, proses kemudian serah terima produk atau bangun rumah kepada konsumen tepat waktu, ya, tentu itu akan mengurangi risiko piutang macet dan pembatalan penjualan. Biasanya dalam proses ini itu umumnya yang sering terjadi gitu pembatalan atau piutang macet akan terjadi ketika ketidakjelasan proses dari PSJB kepada PPJB atau dari PPJB kepada AJB. Contoh, jikalau kemudian tidak ada kejelasan waktu ya PSJB ke PPJB ya, misalkan berlarut ya, atau kemudian proses pengurusan dari proposal kreditnya yang dilakukan oleh pengembang perumahan itu berlarut sehingga membuat konsumen akan batal di posisi ini atau kemudian akan melakukan pembatalan penjualan. Yang paling ekstrim adalah terjadinya pembatalan penjualan ya, karena mereka merasa tidak ada progres yang cukup berarti, artinya begini, piutang lancar itu berbanding lurus dengan progres bangunan yang lancar ya. Kesimpulannya adalah piutang lancar itu berbanding lurus dengan kepastian pembangunan, kemudian progres pembangunan ya, yang notabene itu berasal dari SLA tadi atau Service Level Agreement yang lancar, sehingga kemudian resiko piutang macet tentunya juga berkurang. Nah, berbanding terbalik jika kemudian proses SLA-nya itu terhambat ya, maka kemudian pasti akan terjadi risiko piutang macet, sehingga ekstrimnya kemudian jikalau piutang macet semakin parah, maka
yang paling ekstrim konsekuensinya adalah terjadi pembatalan penjualan. Ya, itu ya di mata konsumen ya tentunya akan mengurangi risiko piutang macet dan pembatalan penjualan bagi konsumen yang telah membeli. Jadi penting kemudian untuk membuat SLA yang rapi dan pasti durasi-durasinya sehingga kemudian berbanding lurus dengan piutang lancarnya. Ya. Yang kedua adalah di mata market umum. Ya, di mata market umum ya akan membesar ya yang kedua di mata market umum ini akan memperbesar peluang penjualan baru. Nah, jikalau Anda kemudian ya mampu menyelesaikan ya, rata-rata penjualan atau rata-rata pembangunan dari 20 unit, rata-rata Anda membangun 6 bulan 7 hari sesuai dengan janji Anda, berarti Anda membuat reputasi Anda di pasar menjadi lebih bonafit. Nah, ini yang kemudian menggerakkan pasar untuk secara tidak langsung kemudian akan terus tertarik kepada produk Anda karena ketepatan bangun Anda, waktunya, kualitas Anda, dan kemudian servis Anda yang luar biasa kepada pasar dan konsumen tentunya. Oke, teman-teman pengembang, demikianlah yang dapat kami jelaskan tentang gambaran arti penting dari aplikasi dalam mengatasi atau membantu teman-teman pengembang dalam mengatasi piutang macet dan mengatasi pembatalan penjualannya. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan tentang arti penting dari aplikasi ini. Segera adopsi, ya, segera adopsi sistem ini untuk upgrade atau men-scale up bisnis perumahan Anda, karena tantangan sudah tidak seperti dahulu. Kompetisi sudah berdarah-darah, di kompetisi sudah mulai merata, persaingan sudah semakin ketat, Anda harus mempunyai added value yang bisa Anda tawarkan kepada konsumen, karena Anda, rekan pengembang, adalah pasar Anda adalah konsumen, pasar Anda adalah business to customer, sehingga Anda harus kemudian mengutamakan pelayanan yang powerful terhadap konsumen. Anda harus lakukan hari ini juga, ya, dan itu harus dilakukan sekarang juga, bahkan ketika Anda masih kecil dan ramping, yang justru akan memudahkan Anda dalam mengadopsi sistem ini. Terima kasih. Salam dalam. Yes.